Tes, tes, 1, 2, 3. Tes, tes. Baiklah, selamat pagi Pak Sparta dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas kesempatannya bagi saya untuk mempresentasikan topik mengenai manajemen risiko kredit. Saya sendiri di sini atas nama Devri Kesuma dengan nomor induk mahasiswa 2019-2112-028. Pada hari ini kita akan membahas mengenai industri outlook secara keseluruhan sih, kondisi sektor keuangan secara umum. Kemudian lagi kita akan membahas mengenai kasus-kasus resiko kredit bank yang terjadi akhir-akhir ini, terutama di Indonesia. Lalu kemudian kita akan membahas mengenai definisi risiko itu apa sih. Kemudian kita akan membahas mengenai penerapan manajemen risiko. Lalu kita akan membahas lebih detail mengenai risiko kredit, lalu penyebab terjadinya kredit macet, lalu penilaian dan pengukuran risiko kredit, kemudian pemantauan, mitigasi, dan sistem informasi manajemen risiko kredit. Jadi kalau kita bahas mengenai situasi saat ini yang mana kita sudah tahu dari sejak awal Maret 2020 kan, Indonesia terdampak COVID-19 di mana 2 orang pertama itu terkonfirmasi positif COVID-19 dan pada akhirnya berdampak kepada sektor perekonomian di Indonesia. Ada yang terdampak secara rendah, medium, ada juga yang terdampak secara tinggi. Yang tinggi misalnya pariwisata, pastinya manufaktur, properti, kemudian yang medium misalnya multi-finance, otomotif, sampai komoditas, dan low impact itu seperti kemasan, e-commerce, dan lain-lainnya. Kemudian untuk indeks keyakinan konsumen kita bisa lihat pada posisi sampai dengan awal triwulan 2020 itu mengalami sedikit penurunan dikarenakan adanya efek pandemi ini. Kemudian dari komposisi modal asing pun walaupun secara overall itu 28% itu milik Singapura dan sisanya milik Hong Kong dan lain-lain, tapi secara total penanaman modal asing ada sedikit pengurangan dikarenakan banyak negara-negara yang menarik uangnya untuk fokus pada kesehatan untuk penyembuhan dan pemutusan rantai COVID-19. Lalu mengenai aktivitas ekspor-impor juga mengalami pertumbuhan yang negatif, terutama pada Q2 ya, triwulan 2 2020 sedikit mengalami tren sedikit menurun dikarenakan ya efek pandemi ini. Kemudian lagi ini dari sumber dari Kementerian Keuangan bahwa diprediksi untuk tahun 2021 pertumbuhan ekonomi akan bertumbuh sekitar 4-5%, inflasi di kisaran 2-4%. Nilai tukar rupiah masih sekitar 14,9-15,3 dan harga minyak mentah di 40-50 US dollar. Kemudian ini untuk sektor jasa keuangan kita bisa melihat sampai dengan jadi kalau kita lihat dari 2015 sampai 2019 itu ada tren peningkatan dari sisi aset baik perbankan, IKNB maupun dana kelolaan manajer investasi. Namun kita lihat dari 2019 menuju triwulan 2 2020 ini relatif stagnan bahkan menurun ya. Kita bisa lihat itu asetnya cenderung sedikit menurun dikarenakan efek pandemi ini. Kemudian lagi ini kurang lebih dari sektor IKNB-nya relatif stabil ya dan gearing rasio bahkan menurun. Kalau kita melihat di gambar bagian kanan ini ada dari sektor perbankan ini kita bisa lihat dari DPK cenderung stagnan lah. Kredit juga ada sedikit pertumbuhan
lalu dari CAR, LDR, aset masih, dan NPL pun masih cukup relatif kecil ya, masih di bawah 5% secara total di triwulan 2 itu 3,15. Jadi kalau kita bisa melihat di sektor perbankan terutama, ada efek sedikit dari pandemi tapi tidak terlalu besar. Bahkan ada beberapa bank yang masih bisa survive dan tumbuh. Jadi beruntungnya untuk di sektor perbankan tidak terlalu, dan secara keseluruhan sektor keuangan juga tidak terlalu berdampak signifikan dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Lalu kita lanjut ke kasus-kasus resiko kredit yang terjadi di bank ini. Di akhir-akhir ini kita bisa melihat adanya kasus di Bank Pembangunan Daerah BPD Jabar Banten ya, di mana adanya kasus pemberian kredit fiktif ya di kantor cabang Tangerang senilai 8,7 miliar. Kemudian juga di Bank Mandiri ini isu mengenai kenaikan kredit macet ya, dari 2,33% menjadi 3,09% secara konsolidasi. Nah, ini kita bisa lihat bahwa sebenarnya ini adalah contoh-contoh real dari exposure risiko kredit yang terjadi di perbankan. Selanjutnya kita mulai dari dasar dulu. Apa sih sebenarnya resiko itu? Resiko itu adalah ketidakpastian. Ketidakpastian atau uncertainty in English ya, yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian. Jadi resiko itu bisa menimbulkan efek yang positif, tapi memang kebanyakan dan secara awam masyarakat juga mayoritas orang menganggapnya ini mengakibatkan adanya peristiwa kerugian, dan secara umum juga cenderung orang berpikirnya nih ketidakpastian ini bisa mengakibatkan kerugian. Nah, itulah kita sebut resiko. Jadi resiko itu apa? Resiko adalah ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa. Bisa positif, bisa negatif. Tapi kebanyakan orang berpikir resiko yaitu adalah berpikir cenderung pada peristiwa yang merugikan, yang tidak kita inginkan. Seperti itu. Kemudian kita lanjut penerapan manajemen resiko. Jadi secara umum apa sih manajemen resiko? Itu adalah proses identifikasi, penilaian assessment, kemudian evaluasi, dan pengendalian dan pemantauan atas resiko yang terjadi di suatu perusahaan ataupun dalam hal ini perbankan. Kita bisa lihat dari pengertian di ISO 31000 mengenai proses risk management. Ini secara keseluruhan dari proses lingkungan, pendirian lingkungan risiko atau budaya risiko. Kemudian di sini ada proses penilaian di sini ya. Jadi ada 3 di sini prosesnya, ada identify, analyze, dan evaluate di situ. Dan juga yang terakhir itu ada proses treat and handle. Jadi proses pengendalian atau mitigasi risikonya. Di setiap tahap dari establish sampai treat ini kita harus melakukan namanya monitor atau review, dan juga komunikasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait. Jadi misalnya kita dalam tahap identifikasi, itu kita tidak bisa mengidentifikasi sendiri. Perlu adanya diskusi, komunikasi, dan pemantauan secara berkala di setiap tahap, sehingga identifikasinya menjadi efektif, analisanya menjadi cukup tajam, evaluasinya juga memberikan kontribusi positif untuk perbaikan perusahaan, kemudian juga mitigasi yang digunakan juga berdampak baik untuk mengurangi risiko atau mengatasi risiko itu. Ini berdasarkan POJK bahwa penerapan manajemen risiko yang efektif itu harus dilakukan berdasarkan 4 pilar ini, 4 pilar penerapan manajemen risiko yang efektif yang difondasikan pada budaya risiko. Jadi 4 pilar ini tidak akan berdiri kokoh tanpa adanya budaya risiko yang dibangun secara kuat. Bagaimana kita membangun budaya risiko? Yaitu dengan adanya risk governance, ya tata kelola risiko. Kemudian kerangka dari manajemen risiko tersebut juga perlu ada dan disusun dengan baik dan detail. Kemudian kecukupan proses dari setiap aktivitas di dalam suatu perusahaan, dalam hal ini perbankan. Setelah budaya risiko itu dirasa dan sudah
cukup kuat, baik dari sisi sosialisasi, penyusunan, dan lain-lain, ya kita bisa menjalankan 4 pilar ini. Pertama yaitu pengawasan aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi. Dan ada, ya, seperti kita tahu, ada istilahnya ada tone of the top. Jadi kita perlu yang namanya penerapan manajemen risiko itu tidak akan bisa berjalan efektif tanpa adanya dukungan dari manajemen atau top manajemen, dalam hal ini BOC dan BOD. Jadi tentunya pengawasan aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi itu perlu dilakukan. Kemudian adanya kebijakan, prosedur, dan juga penetapan limit dalam melakukan penerapan manajemen risiko efektif. Lalu ada tahap di dalam manajemen risiko itu sendiri, itu yaitu tahap identifikasi, pengukuran, pemantauan sistem informasi manajemen risiko, dan juga tahap akhir adalah di pilar terakhir adalah sistem pengendalian internal yang menyeluruh. Dan kalau kita lihat di sisi perbankan, terutama ada 8 resiko dalam industri perbankan, dari risiko strategis, operasional, kredit, pasar, likuiditas, hukum, kepatuhan, dan reputasi. Nah, di sini kita akan fokus berbicara mengenai risiko kredit. Jadi, sebenarnya apa sih risiko kredit? Yang risiko yang sering terekspos, besar, dan sering muncul di perbankan terutama. Kita akan lihat pengertiannya adalah risiko kredit adalah resiko yang terjadi akibat pihak lain gagal memenuhi kewajiban atau hutang atau liabilities kepada perusahaan tempat dia berhutang. Itu adalah risiko kredit. Risiko di mana pihak lain atau seseorang atau perusahaan itu tidak bisa melunasi hutangnya. Itu adalah risiko kredit atau kewajiban. Risiko dia tidak bisa bayar kewajiban dia. Apa sih sumber-sumber risiko dari risiko kredit ini? Sumber-sumbernya itu berasal dari yang pertama adalah risiko di mana debitur gagal bayar. Debitur dalam hal ini bisa debitur perorangan atau debitur perusahaan. Kemudian lagi counterparty risk. Counterparty risk ini adalah risiko pihak lawan, yang artinya tuh risiko yang timbul karena pihak lawan gagal dalam memenuhi kewajibannya dan timbul dari jenis transaksi yang memiliki karakteristik tertentu. Misalnya transaksi yang dipengaruhi oleh nilai wajar atau nilai pasar. Itu mengenai counterparty risk. Kemudian lagi settlement risk. Settlement risk itu ada risiko akibat kegagalan settlement atau tahap penyelesaian. Apa itu? Yaitu risiko yang timbul akibat kegagalan penyerahan kas atau instrumen keuangan pada tanggal penyelesaian yang telah disepakati dari transaksi penjualan dan atau pembelian instrumen keuangan tertentu, misalnya obligasi atau instrumen keuangan lainnya yang dilakukan di perbankan, misalnya berarti jual beli antar bank atau misalnya jual beli antar bank dengan pihak lain, seperti itu. Jadi terus lagi sumbernya bisa jadi dari risiko konsentrasi. Risiko konsentrasi ini bisa terjadi misalnya ada pemberian kredit pada suatu wilayah tertentu yang cukup besar atau kepada satu debitur atau satu kelompok debitur yang cukup besar, sehingga jika satu debitur atau satu kelompok debitur itu mengalami permasalahan, maka exposure resiko yang akan mengalami non-performing akan menjadi besar karena dia terkonsentrasi. Ini ada sumber resiko kredit juga. Kemudian yang terakhir itu adalah resiko negara atau resiko country risk. Di sini ada 3, yaitu adalah resiko sovereign, resiko transfer, dan juga resiko makroekonomi. Apa itu resiko sovereign? Resiko sovereign itu adalah resiko di mana negara tidak mampu atau tidak mau melunasi kewajibannya kepada pihak lain. Gitu. Kemudian lagi transfer risk. Transfer risk adalah resiko di mana pihak luar negeri, kali ini pihak di luar negeri tidak dapat menyediakan atau memperoleh valuta asing untuk memenuhi kewajibannya karena terdapat pembatasan tertentu. Kemudian lagi makroekonomi risk, yaitu adalah resiko di mana pihak asing di luar negeri tidak dapat memenuhi kewajiban akibat perubahan kebijakan ekonomi di negaranya, seperti peningkatan suku bunga yang bertujuan untuk stabilitas nilai mata uang di negara yang bersangkutan. Jadi ini adalah cakupan dari risiko kredit. Kemudian apa sih penyebab kredit itu yang kita berikan tuh bisa mengalami macet atau non-performing atau gagal dibayar oleh pihak yang kita berikan kredit? Ada 2 faktor besar. Yang pertama tuh faktor intern dan juga faktor ekstern. Faktor intern itu ada beberapa, misalnya adanya self-dealing atau tindak kecurangan dari aparat pengelola kredit, misalnya orang marketingnya atau kredit analisnya yang
melakukan kecurangan atau fraud di sini. Jadi itu bisa menimbulkan ada sebagai sebab dari kredit macet. Kemudian adanya kekurangan pengetahuan atau keterampilan dari para pengelola kredit ini, baik dari tipe dari level pejabatnya sampai level staff marketing ataupun analisnya. Kemudian lagi kurang baiknya sistem informasi manajemen jadi melemah menjadi monitoringnya. Kemudian adanya lemahnya organisasi dan manajemen dari bank yang bersangkutan, misalnya monitoring dari pejabat terkait dan juga direktur atau pengawasan dari BOD juga kurang sehingga bisa kecolongan sehingga terjadinya kredit macet. Kemudian tidak adanya kebijakan perkreditan yang baik pada bank yang bersangkutan. Jadi bank tersebut terindikasi tidak mematuhi peraturan POJK ataupun tidak membuat SOP atau kebijakan yang memadai untuk memantau dan juga melaksanakan proses kredit yang efektif. Kemudian juga adanya kurangnya pengawasan kredit yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan kepada para nasabah debiturnya. Ini juga terkait dengan pengawasan baik dari pejabat ataupun level di bawah terkait kredit ataupun level top manajemennya. Kemudian adanya sikap yang ceroboh, lalai dan menggampangkan dari pihak yang terkait di dalam internal bank. Kemudian mengenai faktor eksternalnya juga ada beberapa, misalnya kegiatan perekonomian makro politik yang cenderung tidak stabil, adanya bencana alam. Kemudian dari sisi eksternal tuh sisi debiturnya sendiri yang kurang punya itikat baik untuk melakukan pelunasan atau pembayaran kredit secara teratur. Kemudian adanya persaingan cukup tajam di antara perbankan sehingga bank yang bersangkutan tidak mampu untuk melakukan seleksi resiko usaha di bidang perbankan. Jadi terlalu fokus bisnis, semua debitur dipermudah untuk pinjam uang, tapi pada akhirnya faktor resiko tidak terlalu dipertimbangkan sehingga kecolongan banknya dan akhirnya malah menimbulkan kredit yang tidak perform atau non-performing loan. Kemudian lagi adanya tekanan-tekanan dari berbagai kekuatan politik di luar bank sehingga menimbulkan kompromi terhadap prinsip-prinsip kredit yang sehat. Jadi prinsip kehati-hatian itu akhirnya terlanggar atau dinegosiasi yang akibatnya malah mengakibatkan kredit macet. Kemudian adanya kesulitan atau kegagalan dalam proses likuidasi dan perjanjian kredit yang telah disepakati antara nasabah dan bank. Kemudian lagi penyebab kredit macet dari aspek resiko kredit itu ada dua juga. Ada aspek kualitatif, ada aspek kuantitatif. Apa saja aspek kualitatif mengenai penyebab kredit macet? Itu adalah siklus bisnis dan industri yang menurun. Jadi misalnya terkait properti kayak sekarang nih, ataupun pariwisata kan sedang menurun. Ya apapun industrinya ya tidak tergantung COVID juga. Misalnya sebelum-sebelumnya kan juga dulu sempat batubara menurun industrinya. Mengenai sebelum adanya belanja online juga industri garment, pakaian itu juga cenderung stagnan atau menurun. Nah, itu contoh-contoh debitur atau perusahaan yang mungkin kalau dia pinjam ke bank itu berpotensi untuk mengalami kredit macet. Kemudian lagi tingginya ketergantungan bahan baku pada pemasok, di mana kalau pemasok ada usahanya ada masalah, itu pengaruh ke konsumen atau debitur yang pinjam uang ke bank, sehingga pasokannya terhambat, dia tidak bisa berproduksi, sehingga pada akhirnya pembayaran ke bank pun akhirnya terhambat atau telat atau bahkan tidak mampu untuk dibayar. Kemudian dari intervensi debitur pada KAP dalam penyusunan financial statement ini sering terjadi kasus di mana untuk bisa lolos dalam pencairan kredit, debitur melakukan kebohongan, yaitu melakukan edit rekayasa dari laporan keuangan yang bekerja sama dengan kantor akuntan publiknya. Kemudian ada reputasi dari shareholder tidak baik. Jadi misalnya pemilik dari perusahaan atau debitur pemilik perusahaan ini ya kurang baik, itu emang sengaja mungkin pengen makan uang bank, yang penting kredit cair tapi tidak punya etikat baik untuk membayar sehingga ya hutang dia tidak lunas sehingga menjadi kredit macet. Adanya shareholder yang tidak memiliki komitmen untuk going concern usaha perusahaan. Jadi ya mungkin dia spekulasi, ya sekedar coba-coba. Shareholdernya juga ini motivasi atau komitmen dari shareholder juga kurang, sehingga akibatnya ya dia membiarkan perusahaannya, tidak memperjuangkan perusahaannya. Lalu lagi debitur tidak memiliki keahlian di bidangnya, itu juga jadi sebenarnya mungkin dia masih baru atau sudah berganti ke pengurusan sehingga mengakibatkan proses operasional usaha atau strategi bisnis menjadi tidak sesuai dengan visi misi awal atau kalah persaingan dengan pesaing-pesaing kompetitor lainnya.
Adapun dari aspek kuantitatif itu dari arus kas yang terlalu optimis. Jadi misalnya proyeksinya terlalu optimis sehingga pinjam uang di bank terlalu besar, pada akhirnya dia kewalahan bayar dan akhirnya macet. Size streaming penggunaan kredit maksudnya penggunaan kredit tidak sesuai dengan kebutuhan ataupun tidak sesuai dengan jangka waktu atau struktur yang ideal dengan usaha debitur. Itu juga, jadi misalnya sebenarnya ini kredit jangka panjang, tapi dia minta kredit misalnya rekening koran yang bisa tarik kapanpun yang bersifat jangka pendek, sehingga mengakibatkan itu side streaming gitu, atau penggunaan kredit tidak tepat jadinya, sehingga sangat berpotensi besar kredit itu menjadi macet karena debitur sudah terlalu banyak ambil uang, tapi sebenarnya itu untuk pengembalian jangka panjang itu. Kemudian harga jual produk debitur tidak kompetitif. Nah itu juga ini pengaruh eksternal juga sih mengenai kompetitor, di mana strategi bisnisnya harus sesuai bagaimana pengelolaan operasionalnya menjadi lebih efisien sehingga dia bisa kompetitif. Kalau tidak dia akan kalah bersaing walaupun dia sudah pinjam uang dari bank juga. Kalau dia tidak punya strategi yang cukup jitu, pada akhirnya dia kalah bersaing, ya produknya kurang laku jadinya dia sulit membayar pengembalian ke bank. Terlalu ekspansif ini juga sebenarnya juga mirip seperti yang poin satu, yaitu optimis atau ini lebih ke agresif baik dari sisi keuangan ataupun dari sisi pembukaan cabang mungkin, dan apa namanya target-target yang di set itu pada terlalu besar sehingga pada akhirnya tidak tercapai dan juga menjadi biaya kos atau hutang yang pada akhirnya tidak bisa terbayarkan. Markup harga biaya proyek itu juga dilakukan mungkin untuk usaha-usaha kontraktor, developer yang ingin pinjam uang ke bank. Dengan melakukan markup, dia berharap dapat pencairan yang besar, pada akhirnya dia kewalahan dalam melakukan pelunasan kepada bank. Dan juga ada relasi penjualan lebih rendah dibandingkan target. Ini juga bagaimana setting target itu harus benar-benar dipertimbangkan secara matang, apakah benar-benar terjadi peningkatan atau stagnan atau menurun bahkan di tahun-tahun ke depannya. Itu kalau salah penentuan, ya itu akan berpengaruh pada proyeksi keuangan dan juga berpengaruh pada hutang yang akan diterima dari bank. Nantinya malah meleset, pada akhirnya dia terlalu besar pinjaman dia dari bank, padahal penjualan dia tidak sebesar itu. Kemudian dari penyebab resiko kredit macet dari aspek operasional. Nah, ini kita lihat tahapan dari aplikasi kredit waktu awal kredit diajukan oleh suatu perusahaan, itu kurangnya verifikasi dokumen yang diperlukan, SLIC atau OJK checking, terus lagi proses analisa dari analisnya yang kurang tajam, verifikasi kebenaran informasinya itu kurang lengkap, kurang dalam, asumsinya juga kurang sesuai, meleset dari perkiraan. Kemudian lagi adanya resiko-resiko, terutama resiko kredit yang tidak dimitigasi pada saat proses analisa kredit. Kemudian pencarian kredit itu ternyata dia dokumen hukumnya kurang lengkap, tanpa persetujuan otoritas dan pemantauannya itu tidak dipantau dengan baik oleh admin kreditnya. Jaminan juga belum diasuransikan, jadi tidak ada risk transfer di sini. Kemudian kunjungan yang rutin dilakukan fisik ke perusahaan juga jarang, sehingga marketingnya tuh punya hubungan kurang baik, bukan kurang baik, jadi seperti tidak update informasi terbaru dari usaha debitur, sehingga ya berpotensi besar debitur mungkin sudah macet tapi telat bank tahu, sehingga ini jadi sudah memburuk kondisinya. Terus penilaian resiko kredit itu ada dua besar, terutama dalam ini adalah bagian dalam penilaian profil resiko atau tingkat kesehatan bank secara keseluruhan. Di dalam profil resiko kita menilai namanya profil resiko kredit juga. Nah, di sini kita menilai dua hal, adalah inherent risk dan juga ada juga yang namanya KPMR atau kualitas penerapan manajemen resiko. Dalam melakukan penilaian ini banyak faktor yang perlu diperhatikan. Untuk penilaian risiko inherent, kita harus melihat komposisi portofolio dan tingkat konsentrasi. Kemudian strategi penyediaan dana, kualitas penyediaan dana dan kecukupan pencadangan, dan juga faktor eksternalnya. Untuk kualitas penerapan manajemen risikonya juga kita melihat berdasarkan dari risk appetite yang ditentukan oleh perusahaan, risk tolerance-nya, bagaimana pengawasan BOC, BOD-nya, strategi manajemen risiko, kebijakan dan prosedur manajemen risiko apakah sudah memadai atau belum, kemudian lagi proses manajemen risiko dan sistem informasi,
bagaimana kecukupan jumlah dari SDM yang terkait dengan aktivitas kredit, kualitas SDM-nya seperti apa, sistem pengendalian internetnya seperti apa, dan juga kecukupan kaji ulang atau monitoring secara berkalanya seperti apa. Itu juga akan mempengaruhi penilaian risiko kredit. Kemudian lagi pengukuran. Kalau pengukuran risiko kredit itu ada dua besar sebenarnya. Jadi pertama tuh pengukuran dengan pendekatan standar, yang kedua tuh dengan pengukuran dengan internal risk base (IRB). Nah, untuk metode standar itu adalah metode pembobotan. Seperti yang kita lihat ini, semakin rendah rating, jadi semakin rendah tuh artinya ke kanan rating, itu semakin besar juga resikonya, kurang lebih ya. Jadi kalau kita lihat rating terbaik dari suatu perusahaan, misalnya obligasi, ratingnya itu bagus di triple A atau sampai dengan double A minus, itu tingkat resikonya atau bobot resikonya dia kecil. Mungkin di sini di sekitar 20% gitu. Tapi kalau dia mulai menurun rating dari perusahaannya misalnya menjadi A plus sampai dengan A minus, nah bobot resikonya juga meningkat jadinya menjadi 50%. Kalau ratingnya juga cenderung lebih buruk lagi, misalnya di triple B plus sampai dengan double B min, itu juga meningkat bobot resikonya sampai ke 100 dan seterusnya. Di mana pengukuran ini pada akhirnya akan berpengaruh pada modal minimum yang harus disediakan oleh bank dalam hal ini. Misalkan bobotnya di 100%, nanti dikalikan dengan modal CAR di 8%, sehingga nanti modal minimumnya itu akan diset. Nah, itu yang akan menjadi dasar bagi perusahaan untuk mengeset modal minimumnya. Di sini menggunakan pengukuran yang namanya standardized approach. Nah, untuk IRB itu ada dua di sini, ada Foundation IRB dan Advanced IRB. Nah, untuk Foundation IRB itu, jadi intinya sih IRB ini bedanya dengan metode standar adalah pengukuran itu menggunakan data internal. Sedangkan yang tadi itu menggunakan data eksternal atau misalnya dari lembaga pemeringkat seperti itu. Nah, itu seperti Pevindo, Fitch, dan lain-lain. Kalau ini data internal bank itu sendiri. Nah, itu ada dua cara, ada Foundation IRB, ada Advanced IRB. Kalau Foundation IRB itu kita bisa ambil dari data internal dan kita ambil faktornya itu adalah probability of default untuk Foundation IRB. Kemudian lagi sisa faktornya itu adalah diinformasikan oleh pengawas, dalam hal ini OJK, lalu data yang harus disediakan itu dari 5 tahun terakhir. Itu cara pendekatan melalui Foundation IRB. Atau cara kedua menggunakan Advanced IRB, sama menggunakan data internal, namun faktor yang harus digunakan itu adalah faktor tidak sekedar PD, tidak sekedar probability of default, tapi juga loss given default, exposure at default, effective maturity, dan juga size of company. Kemudian lagi maturity-nya biasanya itu di kisaran 2,5 tahun. Kemudian lagi data yang diambil untuk Advanced IRB itu untuk data 7 tahun terakhir itu lebih banyak. Karena di Advance ya pasti hasil lebih akurat, tapi effort yang lebih besar dan biaya yang dikeluarkan pun pasti lebih besar. Jadi tergantung skala usaha dari bank tersebut. Bagaimana pemantauan risiko kredit? Itu ada beberapa cara, beberapa tahap. Yang pertama tuh kita perlu memahami dulu exposure risiko kredit secara total maupun per aspek tertentunya, dan untuk mengantisipasi dari resiko konsentrasi kredit yang terjadi, ya konsentrasi di suatu wilayah, suatu sektor, atau suatu debitur atau kelompok debitur tertentu. Terus lagi kita juga perlu melakukan pemantauan melalui pemahaman kondisi keuangan terkini dari debitur ataupun pihak lawan. Jadi kita perlu update dan kita pahami trennya seperti apa. Apakah ada permasalahan, apakah bisa timbul permasalahan baru secara keuangannya yang nantinya bisa berpengaruh pada kemampuan bayar dari si debitur itu. Kemudian lagi memantau kepatuhan terhadap persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian kredit. Menilai kecukupan agunan secara berkala. Tentunya kan kalau kita beri kredit itu ada kecukupan agunan yang minimal berapa yang diset oleh ketentuan perusahaan. Kemudian lagi identifikasi permasalahan secara tepat
menangani dengan cepat kredit bermasalah. Kalaupun terjadi masalah, ya kita harus tangani dengan cepat. Bagaimana solusi penyelesaiannya, eksekusi, restruktur, atau yang lainnya. Mengidentifikasi tingkat risiko kredit secara keseluruhan maupun per jenis aset tertentu. Memantau kepatuhan terhadap limit dan ketentuan lainnya terkait penyediaan dana dan pengecualian yang diambil terhadap penyediaan dana tertentu. Jadi misalnya ada kadang-kadang kita memberikan persyaratan kredit sebelum pencarian itu ada dispensasi, jadi ada syarat-syarat yang sudah formal tapi akhirnya kita dinegosiasikan tidak digunakan. Nah itu pengecualian itu tetap menjadi concern kita dan kita harus pantau secara berkala. Kemudian bagaimana sih cara mitigasi risiko kredit? Cara mitigasinya itu ada beberapa teknik. Jadi mitigasi risiko kredit itu adalah teknik dan kebijakan dalam mengelola risiko kredit untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya atau dampak dari kerugian kredit. Jadi ini adalah suatu tekniknya. Tekniknya digunakan adalah pemeringkatan untuk kredit perorangan atau menggunakan portofolio kredit management, menggunakan pengikatan agunan atau jaminan di sini. Terus lagi pengawasan arus kas, terutama dari pihak internal perbankan, manajemen recovery, misalkan dilakukan restruktur, perpanjangan jangka waktu dan lain-lain, dan juga memberikan asuransi gitu agar jika terjadi gagal bayar ada asuransi yang menggantikan gitu. Jadi terutama nih untuk produk-produk KTA gitu, apalagi kayak misalkan kredit konsumtif lainnya seperti kredit card atau KPR itu juga pemilikan rumah. Nah, itu juga mitigasi risiko kredit melalui asuransi juga seringkali dilakukan dalam praktek sehari-hari perbankan. Kemudian juga yang tidak kalah penting itu adalah, ini juga sebenarnya mitigasi, tapi infrastruktur atau sistem informasi manajemen risiko kredit juga harus memadai. Di sini kita lihat juga harus mampu menyediakan data secara akurat, lengkap, informatif, tetap tepat waktu, dan dapat diandalkan mengenai jumlah seluruh eksposur kredit, pinjam individual dan lawan transaksi, portofolio kredit, serta laporan pengecualian limit risiko kredit agar dapat digunakan direksi. Untuk apa ya? Untuk melihat posisi kredit kita, portofolio kita sampai mana, apakah sudah melampaui BMPK, melanggar BMPK, atau masih jauh. Terus lagi strategi ke depan akan seperti apa, apakah ada terjadi konsentrasi kredit, itu kita akan convert, kita akan olah data melalui apa? Melalui data atau informasi dalam sistem. Nah, ini makanya perlu ya namanya pengolahan sistem informasi manajemen risiko kredit. Demikian presentasi saya untuk risiko kredit. Terima kasih kesempatannya kepada Bapak Sparta dan teman-teman sekalian. Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin.